atau sekedar tren digital yang ikut-ikutan saja. Ya, jadi begini kan. Halo sobat, selamat datang di podcast Beta Cerita Palu edisi berikutnya. Ruang obrolan santai dan membahas segala hal tentang hal yang ada di Sulawesi Tengah. Dari isu terkini, budaya, hingga perubahan dunia media yang makin dinamis. Malam hari ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu Kak Roni. Ya. Om saja. Om Roni. Kalau kakak nanti dikira masih bujang. Masih bujang. Apa kabar, Luar Om Roni? biasa, sehat Om Andre. Ya, sebagai informasi teman-teman podcast, Om Roni ini salah satu jurnalis senior ya. Wih, jangan jauh gitu. Dari media Radar Sulteng. Ya, Radar Palu. Radar Palu, sorry, maaf. Radar. Sudah rebranding kita. Ya, rebranding dan berubah menjadi Radar Palu. Kita akan membahas tentang perkembangan dunia pers, Kak Roni, dengan berbagai macam sarana informasi yang ada. Ya. Jadi kita mulai nih Kak dengan pertanyaan pertama nih Kak. Saya gugup ini. Saya paling gugup ini karena saya berhadapan dengan karena nih kalau boleh tahu nih Kak, sekarang ini kan zaman sosial media. Ya. Bagaimana Kak Roni melihat peran media dengan perkembangan media sosial yang cukup sangat pesat? Ya. Oke, terima kasih Om Andre. Ya. Jadi kalau di opening tadi Om Andre sudah isi saya, saya bilang kalau tidak ditende tidak jadi apa-apa ini. Ya, jadi terima kasih sudah diundang. Iya, Mas, sama. Tapi saya disclaimer dulu, saya tidak menyebut saya sebagai senior. Kalau Om Andre melihat saya sebagai senior, mungkin. Ya. Itu pandangan Om Andre. Tapi kalau nanti senior yang lain bisa marah itu kalau saya senior. Nah, ini bagus sebenarnya materi yang kita mau bahas ini. Tapi saya tidak pakar-pakar amat soal ini. Iya. Tapi yang saya mau jawab adalah yang saya lihat hari ini. Karena banyak teman-teman yang jago di luar sana yang lebih paham soal bagaimana media dan media sosial sekarang ini. Kalau saya pribadi melihat media sekarang ini adalah media baru. Bahasa Inggrisnya new media. Media baru. Jadi hadirnya media sosial dan segala jenisnya media chat itu adalah media baru. Kalau dulu orang cuma taunya ada koran, ada radio, ada televisi. Sekarang orang tahu ada media sosial. Ya. Cuma pertanyaannya sekarang, media sosial dan media pers itu sama tidak? Banyak yang tidak paham soal itu. Betul. Nah, sekarang kalau publik atau masyarakat ditanya soal itu, mereka tidak paham. Ya. Yang orang tahu media sosial itu sudah itu media. Nah, makanya yang paling berat adalah kita di media mainstream, di media konvensional seperti ini adalah untuk memberi pemahaman. Nah, sekarang semua orang punya HP, punya media sosial, mereka bisa jadi media. Ya. Bisa jadi pimpinan redaksi sendiri. Ya, bisa pergi ambil kejadian dan lebih update mungkin dari kita. Ya, itu jelas. Nah, tapi yang membedakan adalah kita diatur dengan rule-rule kode etik jurnalis kan. Nah, seperti ini misalnya podcast. Ya. Nah, podcast ini adalah saya sebut media baru, saluran media baru, dan semua orang sudah bikin podcast, bukan cuma wartawan, bukan cuma media mainstream, tapi influencer, artis, semua punya podcast. Dan yang jadi tugas berat kita adalah sekarang media sosial yang bikin podcast seperti ini itu lebih diminati masyarakat daripada kita misalnya. Nah, itu kenapa? Karena kalau podcast yang dibuat oleh, saya sebut saja ya, kayak
Denny Sumargo, Ya. yang besar-besar ya, seperti Deddy Deddy Kobuser, Kobuser. itu banyak penontonnya, suka menonton. Karena apa? Pilihannya adalah mereka menyajikan narasumber itu lebih terbuka dan menurut mereka, menurut publik, menurut netizen, apa yang dibahas itu lebih dekat dan lebih terbuka. Tidak dengan kita, beda dengan kita. Kita karena diatur oleh undang-undang pers, kode etik dan lain-lain, tidak bisa sembarangan. Ya. Di podcast-podcast yang disebutkan diantaranya itu, bisa sebut misalnya apa namanya, bisa memaki begitu. Ya. Mereka bisa begitu. Tapi kita kalau di media pers, kalau ketahuan misalnya kita melakukan itu kemudian ada yang melaporkan, kita bisa dapat sumprit dari Dewan Pers. Betul. Kalau mereka kan paling kenanya undang-undang ITE. Tapi kan apakah ada yang mau melapor begitu? Yang keberatan dengan itu. Misalnya kalau di podcast besar itu kan boleh merokok misalnya. Ya, betul. Di depan publik, depan kamera. Sama kita itu kan tidak bisa sebenarnya karena kalau kita merokok, kita ditonton anak-anak itu memberikan edukasi bahwa bisa merokok di depan umum dan dinonton. Begitu juga minum miras dan segala macam. Tantangan kita sekarang ini adalah bagaimana media pers itu bisa tetap profesional, mengikuti zaman, mengikuti tren dan tidak ketinggalan, tidak juga mengesampingkan aturan-aturan itu. Nah, itu yang paling berat sih saya kira kalau kita di media pers karena terlalu banyak aturan, akhirnya orang lebih suka misalnya nonton tayangan media-media influencer itu. Ya kita tidak salahkan karena masyarakat butuh. Ya, siap. Om Roni, kita terkait dengan podcast ini. Ya. Apakah kemunculan podcast institusional bisa dianggap sebagai bentuk evolusi media, atau sekedar tren digital yang ikut-ikutan saja? Ya, jadi begini kan, yang saya lihat sekarang ini, ketika misalnya ada podcast besar, kemudian banyak yang nonton, orang berkeinginan untuk bikin juga. Ya. Semua orang kan semua bisa bikin, kita pun bisa bikin. Cuma yang saya sayangkan itu adalah tidak ada aturan yang mengatur sementara ini ya. Podcast yang menurut saya itu tidak mengedukasi. Mungkin Om Andre pernah tahu atau pernah sempat nonton dulu ada salah satu tayangan podcast itu yang terpaksa di take down. Iya. Karena menghadirkan salah satu narasumber dia LGBT. Ya. Nah, kemudian dia diwawancara seolah-olah mendukung kelompok ini. Sementara di kelompok ini di negeri kita kan tidak di Alhamdulillah tidak di ACC lah gitu ya. Nah ini terlarang untuk kita. Kemudian judulnya waktu itu kalau tidak salah tutorial menjadi gay kalau tidak salah. Kemudian sudah ribut, viral, akhirnya di take down. Nah ini yang menjadi persoalan sebenarnya di negeri kita. Aturan-aturan itu belum ada. Sehingga misalnya seperti saya bilang tadi, ada podcast yang bisa memaki begitu. Iya. Misalnya bilang binatang tit gitu. Kalau kita kan begitu di tahu Dewan Pers bisa ada teman-teman organisasi yang lihat kemudian itu boleh kalau ini melanggar kode etik. Nah, kita merasa tertampar begitu kan. Tapi podcast besar ini bisa menampilkan itu. Sementara kan secara etika kita di orang timur itu hal ini tidak sepatutnya dipertontonkan. Nah, ada lagi misalnya begini. Ada laki-laki yang berpakaian perempuan. Ya. Nah, itu kan bagaimana ya? Banyak followernya, banyak penontonnya. Ya, dan banyak yang nonton. Banyak endorse-nya. Endorse. Tapi tidak ada satupun pihak-pihak terkait yang menegur itu, itu tidak boleh dipertontonkan di ruang publik. Karena sesungguhnya laki-laki itu pakaiannya pakaian laki-laki, bukan pakaian perempuan. Berdaster dan mirip-miripkan perempuan. Kalau misalnya mau ya ke Thailand saja, karena di sana negara di sana sekalian ya. Negara sana kan membebaskan itu. Nah, ini saya disclaimer dulu bahwa ini pendapat pribadi saya. Jadi kalaupun saya misalnya keliru soal itu,
Saya selalu berpegang dengan aturan yang ada di negara kita, saya kira. Juga di daerah ini. Ya. Kita lanjut lagi nih, Kak. Ya. Banyak yang bilang podcast ini bisa jadi ancaman bagi media. Karena orang sekarang lebih suka mendengar daripada membaca. Bagaimana Om Romi melihat hal tersebut? Sebenarnya kan gejala itu sudah kelihatan. Kelihatan sekali ya. Karena sekarang itu di generasi Z itu yang terbaru, mungkin di generasi berikutnya Alpha, yang disebut Alpha itu tidak akan tahu lagi misalnya media konvensional. Yang mereka tahu itu adalah media sosial. Media sosial. Hadirnya podcast, salah satu contoh begini. Saya punya anak di usia sekarang dia kuliah. Mereka tidak suka membaca yang panjang. Scroll TikTok, Instagram, dan slide informasi pendek-pendek itu. Nah, itu artinya apa? Ancaman yang seperti Om Andre bilang, podcast ini menjadi ancaman untuk media konvensional seperti kita, misalnya koran, cetak dan segala macam. Ya bisa jadi, karena gejala-gejala itu sudah ada. Nah, contohnya misalnya sekarang yang Om Andre bilang orang lebih suka menonton dan mendengar. Betul itu. Itu tadi saya bilang sekarang eranya kan sudah ke situ, sudah bergeser ke situ. Saya ingat ada salah satu fotografer waktu itu datang ke Palu. Dia fotografer loh. Dia bilang sekarang ini adalah zaman visual. Visual itu artinya video dan suara kan? Nah, jadi dia datang kemari waktu bawa materi itu, dia bikin video tentang dia bawa foto dan segala macam sebagai pengantar begitu. Ternyata memang anak-anak sekarang itu dia lebih suka itu visual, lebih ke visual. Sama kalau misalnya sekarang banyak media misalnya, kemudian hadir podcast begitu. Nah, ini kan sesuatu yang baru yang menurut mereka sudah saya lebih bagus dengar atau menonton podcast. Saya sama Andre di rumah itu kalau hari weekend begini di rumah kalau tidak kemana-mana nonton podcast. Iya, sambil tidur-tidur nonton, biasa podcast yang nonton saya. Nah, itu. Karena apa? Sambil saya nonton di tape kan, saya taruh di tape, terus saya bisa main HP, tapi telinga saya mendengar, nyambung kan? Apapun itu. Nah, sekarang generasi sekarang itu kan generasi baring begitu ya, lebih banyak magernya. Jadi mereka kalau mau nonton, mendapatkan informasi nonton saja, scroll TikTok, nonton podcast dan segala macam. Nah, saya kira sekarang itu saya kira media-media kita yang khususnya media pers itu tidak juga menutup mata dengan perkembangan teknologi ini sekarang ini. Kalau misalnya bisa bikin podcast, bisa bikin aja, tidak ada yang mahal di situ. Kak, penting keinginan ini saya sudah panggil Kak, panggil Om lagi nih. Om Roni, dua-dua sudah itu. Sama saja. Apakah podcast bisa dianggap bagian dari jurnalis modern? Atau lebih sebagai media hiburan yang hanya membungkus isu serius dengan gaya santai? Bagaimana? Jadi, itu tadi saya bilang dari awal bahwa media sekarang itu kan berubah. Nah, kayak konvergensi media itu berubah. Sebenarnya podcast ini juga bagian dari media mainstream lah, kayak kita begini. Contohnya kalau kita lihat sekarang yang hits itu, ada Tempo, Bocor Halus. Dan itu menjadi podcast paling tren saat ini. Penontonnya saja gila. Jutaan. Dan berani sekali sampai berapa kali mau digugat itu kan. Nah, itu kan kerja pers sebenarnya. Nah, saya rindu sebenarnya kita di Palu ini ada juga yang berani begitu. Mengkritisi. Yang podcast memang khusus berdiri untuk kepentingan publik. Masyarakat. Nah, itu. Jadi kalau dibilang podcast itu bukan media pers, siapa bilang? Sekarang kan semua terkoneksi dengan internet, apapun itu yang kita lakukan, selagi itu untuk kepentingan publik, ya pers harus wajib melakukan itu. Mau cetak, online, medsos, podcast seperti ini. Itu bagian dari kerja-kerja kita, saya kira. Menurut Om Roni, seberapa besar peluang media pers di Sulteng untuk mengembangkan podcast sendiri dalam berita formal? Iya, jadi kalau podcast ini sebenarnya kalau teman mau saja, kayak Om Andre ini mau baru belajar. Berarti punya keinginan untuk ke step selanjutnya, nah, kita tidak tahu toh
ke depan ini setelah podcast apa gitu. Kita tidak tahu. Seperti ada yang baru nanti apakah pers AI, kita tidak tahu karena teknologi bergerak terus. Semakin canggih. Nah, jadi saya kira teman-teman kita di Palu juga media pers di Palu itu, marilah kita kalau mau bikin podcast bikin. Ada banyak saya kira. Cuman memang pengalaman saya podcast itu sebenarnya gampang bikinnya, gampang sekali menurut saya. Konsisten yang susah. Yang susah adalah konsisten. Konsisten. Karena saya berapa kali bantu teman punya podcast, jalan 1 bulan 2 bulan 3-4 edisi putus, tidak berkembang lagi. Sampai sekarang saya masih konsisten membuat podcast saya di kantor saya. Mudah-mudahan Om Andre juga tetap konsisten. Amin. Nah, karena mau tidak mau media itu berubah setiap saat. Saya kira begitu. Jadi kalau bicara masalah podcast ini, kayaknya waktu kita ini cukup panjang ya. Panjang karena ini barang baru kan. Ini kebetulan saya undang Om Roni di podcast Beta Carita Palu. Siap. Sebagai informasi nih, Om Roni, Beta Carita Palu itu ada kepanjangan. Apa itu? Berbagi cerita dari Palu untuk semua. Beta identitas karena saya Ambon, Pak. Oh gitu. Perantau yang stay di Kota Palu. Stay di Kota, hidup di Kota Palu, bekerja di Kota Palu. Ya, saya kira penting itu, identitas harus dibawa itu. Oke, Om Ron. Untuk menutup podcast kita pada malam hari ini, mungkin Om Roni punya pesan-pesan kepada teman-teman jurnalis yang mungkin baru ingin mengembangkan informasi berita yang di media sosial, atau seperti saya yang ingin mencoba membangun podcast. Mungkin Om Roni punya pesan buat teman-teman. Saya takut bawa pesan ini, banyak senior-senior di sini di Palu ini kan, apalagi kita ini. Kalau saya sih berbuat saja apa yang ingin kau buat untuk kepentingan publik, apakah itu melalui media sosial, portal berita website, podcast, kreativitas itu buat saja, selagi itu masih dalam rel-rel kode etik jurnalis yang diatur dalam undang-undang pers, saya kira tidak ada masalah. Dan yang paling penting buat saya, tugas kita itu selain membuat berita bagus, saya tidak menyebut berita tidak bagus, tapi berita kontrol sosial itu penting. Karena publik harus tahu keberadaan kita itu menjadi kontrol sosial itu penting. Banyak pelanggaran-pelanggaran di luar sana yang menggunakan uang negara, ada kepentingan-kepentingan publik yang terabaikan. Media pers harus hadir di sini. Apakah itu dalam bentuk berita cetak, website, medsos ataupun podcast, itu harus kita suarakan. Tetap jiwa jurnalisnya harus ada. Jangan sampai kita jadi melupakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai pers. Media pers. Dan satu lagi, jangan sampai kerja-kerja kita ini direbut oleh orang-orang yang bukan bekerja sebagai pers. Saya kira kita paham. Semua orang sekarang bisa bikin media. Itu maksud saya. Tapi untuk mengontrol hal-hal yang tidak seharusnya itu yang susah. Itu tugas kita, saya kira. Semangat. Oke, teman-teman podcast Beta Carita Palu. Kita sudah banyak ngobrol bersama dengan Om Roni. Banyak hal yang di-sharing terkait dengan podcast sampai dengan dunia jurnalis yang kita berdua sama-sama jalani sampai sekarang. Tetap semangat dan apapun yang dikerjakan harus konsisten. Saya kira harus konsisten dan sampai jumpa, Kak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di edisi podcast berikutnya. Terima kasih dan selamat malam.